Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, sharing bersama tentang apa itu public speaking. Public speaking adalah sesuatu yang penting yang nantinya harus kalian develop selama belajar presentasi. Baik, apa aja yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah kita ketahui dulu definisi dari public speaking itu apa. Public speaking itu adalah proses atau sebuah kegiatan performing. Jadi kegiatan performing berbicara kepada live audience atau kepada audiens secara langsung yang sifatnya berskala besar, gitu ya, grup gitu. Jadi tidak hanya face to face tapi bersifat banyak orang. Biasanya public speaking itu dikenal sebagai kegiatan yang formal, face to face, berbicara dari seseorang ke sebuah grup untuk mendengarkan tentang konten tertentu. Nah, apa yang perlu kita persiapkan ketika kita berbicara di depan banyak orang? Mungkin sebagian dari kita belum pernah ada experience itu, sehingga kerap kali menimbulkan sebuah kegelisahan atau demam panggung. Ya. Jadi kita di belakang panggung itu seakan-akan sudah siap, sudah ready untuk berbicara, karena kita sudah hafal apa yang akan kita sampaikan. Namun kenyataannya ketika kita ada di atas panggung, dilihat banyak orang, ternyata ada sebuah tekanan yang datang ke diri kita. Sehingga kita blank, kita berkeringat dingin, dan kita tidak bisa mengucapkan satu kata aja. Nah, itu yang perlu dilatih. Ya. Maka dalam mata kuliah ini kita nanti secara virtual diharapkan mampu terus latihan, ya, practice, gitu ya. Practice and practice. Jadi berbicara di depan kaca, berbicara di depan handphone kita, dan seperti apa yang saya lakukan sekarang, yaitu melakukan kegiatan kuliah online. Di sini saya juga terus terang agak grogi gitu ya. Jadi dalam menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan itu kadang saya juga ngeblank gitu ya. Itu wajar. Karena mungkin ini adalah sebuah adaptasi. Oke, selanjutnya ketika kalian tahu tentang public speaking itu apa, intinya adalah berbicara di depan umum, itu esensinya. Yang kedua, apa yang perlu kita ketahui ketika kita dikatakan sebagai seorang public speaker profesional. Gitu ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan fluency, ya, continuity. Gitu. Jadi berhubungan dengan kelancaran kita dalam berbicara di depan umum. Jadi semua berjalan tanpa ada kata yang salah, gitu ya. Semua mulus, tidak ada yang namanya keringat dingin, demam panggung, dan apa yang kita sampaikan itu lancar, tidak blank atau sesuai dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, itu fluency. Dan yang tidak kalah penting lagi selain itu fluence atau lancar, itu kita juga harus continuity atau konsisten. Jadi setiap kita berbicara pasti akan lancar. Nah, itu yang mungkin sulit bagi kita yang mungkin baru pertama kali belajar presentasi. Ya. Jadi mungkin kita ada satu dua kata yang hilang, gitu ya, yang
sleep sehingga kita terbata-bata dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita develop, yaitu bagaimana ketika kita berbicara di depan umum itu bisa fluent, lancar, ease, mudah, ya, dan perfect. Jadi seorang public speaker yang sudah profesional itu sangat jarang sekali dia bermasalah dengan cara berbicaranya di depan umum. Jadi semua datang dengan perencanaan yang matang dan jam terbang yang tinggi. Makanya dari itu, kedepannya kalian harus memberanikan diri ketika ada peluang untuk berbicara di depan umum, kalian mau di situ. Oke, selanjutnya adalah volume. Jadi dalam berbicara itu ada yang namanya tingkatan suara yang perlu kita latih ya. Mungkin di sini ada yang suaranya pelan. Umumnya sih cewek itu berbicaranya rata-rata masih malu-malu biasanya, kurang percaya diri sehingga kata yang keluar itu kecil atau kurang keras, kurang jelas ketika didengar oleh audiens kita nantinya. Nah, itu perlu ditingkatkan. Jadi seorang speaker itu harus bisa didengar dengan jelas oleh audiensinya. Tambahannya adalah bagaimana nantinya seorang speaker atau presenter itu mampu mengatur kata mana yang itu harus ditinggikan gitu ya, atau kata mana yang rendah gitu ya. Jadi dengan pengaturan itu maka audien itu akan mengerti mana kata yang menjadi highlight atau yang ditonjolkan dan mana kata yang biasa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu akan memudahkan seseorang memahami apa yang kita sampaikan. Baik ya, itu tentang volume. Selanjutnya yaitu eye contact ya. Jadi bagaimana ketika nanti kita berbicara di depan umum itu kita tidak berbicara sendiri. Ya. Jadi bagaimana audiens kita yang ada di depan itu merasa bahwa kita itu berbicara person by person. Jadi oleh karena itu jangan sampai ketika kita berbicara di depan umum kita menghadap ke lantai, ke bawah, karena itu nantinya membuat audiens itu tidak ada engage, tidak ada kedekatan sehingga presentasi kita akan membosankan, membuat audiens itu juga kurang interest dengan kita. Mungkin ada kasus itu yang kita lakukan. Kita tidak melihat audiens kita secara personal, tapi kita lebih menghadap ke bawah. Nah, itu mohon kedepannya bisa dihindari. Karena dengan kita melihat ke individual, ya, ke audiens kita secara personal, itu akan meningkatkan attention atau menghasilkan sebuah perhatian yang luar biasa. Sehingga membuat presentasi kita itu lebih personal. Ketika kita membuat presentasi itu menjadi seperti itu, maka apa yang akan kita sampaikan itu akan lebih mudah untuk diterima oleh audiens kita. Jadi hindari terlalu banyak membaca paper atau ya secara terus-menerus, itu harus mulai dihilangkan. Jadi kita bagaimana nantinya itu bisa menggunakan eye contact kita lebih sering ya untuk menciptakan sebuah presentasi yang personal. Itu. Selanjutnya berhubungan dengan edging. Jadi kita itu jangan sampai dalam berbicara
itu tidak ada titik komanya, gitu ya. Terus saja seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi ketika kita memang baru pertama kali berbicara di depan umum. Nah, itu yang sering kita namakan nervous gitu ya. Jadi orang yang nervous itu biasanya berbicaranya itu terlalu cepat. Ya. Kemudian dengan kita melakukan hal itu, jadi kadang audiens juga akan kesulitan dalam menerima pesan kita. Jadi kita harus aware dengan kapan kita berbicaranya itu berhenti dan kapan kita berbicaranya bisa diteruskan. Intinya izinkan audiens kita itu menyerap poin-poin kita dulu. Jangan kita terus gitu ya, kita sampaikan terus. Nah, itu tidak efektif. Jadi nantinya perlu dilatih ya tentang paging ini. Selanjutnya adalah berhubungan dengan movement. Jadi merubah posisi fisikal kita ketika kita berdiri di depan umum gitu ya. Kalau di podium kan memang kita tidak bisa bergerak. Nah, tapi kalau kita ada di sebuah stage gitu ya, kita bisa bergerak. Nah, memang kadang audiens itu ingin melihat kita sebagai seorang presenter itu bergerak menghampiri mereka. Tapi juga harus hati-hati. Jangan terlalu sering untuk bergerak ya, karena itu akan menghasilkan sebuah distraksi, mengganggu ya. Jadi ya sewajarnya saja. Oke. Selanjutnya adalah gesticulation. Penggunaan gestur kita dalam berbicara. Mungkin kita menggunakan lengan, tangan, kaki, dan lain sebagainya, yang intinya untuk expression, untuk ekspresi kita dalam menyampaikan sebuah pesan, penekanan misalnya. Ingat, nah, tangan kita digunakan untuk penekanan poin. Ingat, ya, nanti ada tugas assignment yang harus kalian kerjakan, dikumpulkan hari ini sebelum jam 12. Nah, itu. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan tangan untuk ekspresi kita. Kemudian, biasanya kelemahan seorang public speaker itu ketika mereka belum terlalu prepare dengan presentasinya, sehingga dia harus bawa paper ya, atau card untuk mengingat apa yang mau disampaikan. Nah, kalau bisa, itu jangan menggunakan bantuan paper atau card, karena itu akan mengganggu gestur kalian nanti ketika ingin berbicara. Jadi cukup diingat saja. Oke. Selanjutnya adalah facial expression. Jadi kalian menggunakan ekspresi wajah kalian, contorting one's face, gitu ya. Itu coba kalian latih. Misalnya kalian mengungkapkan sesuatu yang bau kurang enak, kalian bisa ya, menggunakan hidung kalian, mengangkat hidung kalian gitu. Nah, itu juga bisa digunakan untuk facial expression atau hal yang lain yang nantinya bisa kalian latih ya. Intinya lain gestur tubuh ya, tangan, lengan tadi, kalian juga bisa menggunakan mimik wajah ini untuk belajar. Kemudian gunakan mimik wajah ini nantinya untuk menyampaikan sebuah poin-poin yang penting dalam presentasinya agar audiens itu lebih mudah menangkap apa yang ingin kalian sampaikan. Selanjutnya enunciation. Jadi bagaimana kalian itu menyampaikan kata demi kata itu dengan jelas. Jangan seperti orang kumur-kumur gitu ya. Nah, biasanya itu terjadi ketika kalian
masih minim pengalaman berbicara di depan umum, grogi, biasanya ngomongnya tidak jelas. Nah, juga bisa datang karena nervous, ya, terlalu cepat pagingnya, nggak ada titik komanya, sehingga kita fail dalam pengucapan enunciation-nya. Ya, jadi perlu diperhatikan itu. Intinya bagaimana kita bisa secara clearly menyampaikan sebuah kata kepada audiens kita. Selanjutnya adalah pronunciation. Di kata-katanya itu jangan sampai pengucapannya keliru gitu ya. Jadi harus benar-benar pelafalannya sesuai dengan yang seharusnya. Karena ketika ini umumnya ketika kita mengucapkan kata-kata istilah asing ya. Nah, karena ketika kita salah pronunciation-nya itu biasanya menyebabkan kita terlihat kurang profesional ya, kurang prepare-nya kita. Jadi membuat kita itu jadi kurang profesional. Jadi audiens menganggap kita ini kok berbicaranya tidak lancar gitu ya, kok pronunciation-nya keliru ya. Itu kan menyebabkan image kita akan turun. Nah, itu jangan dihindari ya. Gitu. Sehingga sebelum mengucapkan kata-kata asing, kata-kata yang sifatnya butuh pronunciation yang benar, itu harus disiapkan dengan matang untuk menghindari error dalam pronunciation-nya. Selanjutnya adalah audiens. Nah, ketika kita berbicara di depan umum, itu erat kaitannya dengan audiens. Kita berbicara dengan siapa? Karena dengan kita mengetahui audiens kita, kita tahu kita itu ngomongnya harus seperti apa. Misalnya kalau saya sedang ada program pengabdian masyarakat, itu biasanya audiens saya itu lebih suka ketika saya menggunakan bahasa Jawa yang istilahnya kromo gitu ya. Karena mungkin lebih mudah diterima oleh mereka. Kemudian jangan sampai ketika kita berbicara ke masyarakat awam, kita menggunakan istilah-istilah ilmiah gitu ya, yang sulit dicerna, sehingga kita membuat audiens kita malah tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi tujuan dari audiens ini nantinya adalah bagaimana kita bisa mendapat pay attention dari audiens kita dengan cara pengaturan kata yang benar, ya, yang sesuai tadi, sehingga kita didengar oleh mereka. Selanjutnya adalah berhubungan dengan tone. Jadi jangan sampai kita berbicara kepada banyak orang gitu ya, di depan umum dengan tone yang nada marah gitu ya, nada yang kurang ikhlas gitu ya, sehingga kan berbeda. Nah, coba diperhatikan tone dalam berbicaranya. Oke. Kemudian diction, pemilihan kata, ya seperti tadi, hubungkan dengan kalian berbicara di mana, audiennya siapa. Nah, itu harus benar, biar tidak salah katanya ya. Kalau katanya salah kan tidak dimengerti. Kemudian public speaking itu berhubungan dengan impromptu extemporaneous, ya, itu berhubungan dengan bagaimana seorang itu harus sewaktu-waktu dibutuhkan untuk berbicara di depan umum, itu juga harus ready, gitu, siap. Nah, yang terakhir, itu berhubungan dengan visual aids. Alat bantu visual yang nantinya akan membantu seorang presenter itu lebih mudah menyampaikan, dan audiens itu lebih mudah untuk menangkap apa yang kita akan sampaikan.
Seperti itu. Oke, kita bisa menggunakan poster, PowerPoint, dan lain sebagainya. Intinya itu menunjang ketika kita berbicara, bukan menjadi yang utama. Jadi, pastikan orang itu terfokus kepada Anda, bukan ke slide Anda. Karena slide Anda itu hanya alat bantu saja. Jadi, bukan yang utama. Itu. Oke, ini flashback-nya, apa yang perlu kalian pahami ketika belajar public speaking. Yang pertama adalah fluence, tentang kelancaran, volume, tentang pengaturan suara, ya, besar kecilnya suara, eye contact, berhubungan dengan bagaimana kita itu berani menatap audiens kita, tidak merunduk ke bawah. Keempat adalah berhubungan dengan paging, kapan kita berbicara, kapan kita harus pause dulu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah movement, bagaimana kita berani untuk bergerak, menghampiri audiens, dan tidak hanya terpaku di satu tempat saja. Nah, kemudian gesticulation, itu berhubungan dengan penggunaan gestur tangan kita untuk penekanan kata misalnya. Kemudian yang ketujuh adalah facial expression, berhubungan dengan mimik wajah kita. Bagaimana kita bisa menggunakan mimik wajah kita untuk menyampaikan sebuah pesan. Yang kedelapan adalah enunciation, bagaimana kita mengucapkan apa yang kita sampaikan ini dengan jelas, tidak bergumam. Yang kesembilan adalah pronunciation, khususnya ke istilah-istilah asing itu biasanya ada antara tulisan dan katanya itu berbeda, nah itu perlu diperhatikan. Yang ke-10 adalah audience, jadi kita harus kenal audiensnya siapa sehingga kita bisa men-treat kata yang sesuai dengan mereka itu dengan seperti apa. Selanjutnya adalah tone, itu berhubungan dengan nada dalam kita berbicara. Jangan sampai nada kita terlihat marah-marah, terlihat kurang enak, dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Yang ke-12 adalah diction. Nah, tadi kalau audiensnya tahu itu dari kalangan apa, kemudian profesinya apa, mungkin kita bisa mengatur kata yang tepat digunakan itu apa. Yang ke-13 adalah berhubungan dengan impromptu, atau sesuatu yang sifatnya langsung ya. Jadi seorang public speaking itu harus kedepannya itu siap, walaupun kurang persiapan harus bisa berbicara di depan umum. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting ya, itu adalah penggunaan visual aids. Apa-apa aja yang kita butuhkan dalam presentasi itu bisa kita gunakan dengan maksimal seperti penggunaan PowerPoint. Tapi tetap yang jadi utama adalah kalian sebagai presenter. Jangan sampai PPT-nya itu mengalahkan Anda. Itu aja. Oke, itu adalah penyampaian untuk materi pada pagi hari ini. Selanjutnya silahkan kalian mengerjakan assignment-nya. Itu dihitung sebagai presensi dan kuis kecil yang pertama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dan semangat ya.